Baik, kita menyapa teman-teman anak desa dimanapun kalian berada bahwa hari ini tanggal 10 bulan Mei 2021 konten anak desa ID itu punya momen istimewa ternyata, unpredictable. Baru beberapa hari kemarin kita baru rilis, ternyata responnya sangat antusias dan akhirnya kita di request untuk datang ke sini dan ternyata disambut oleh teman-teman paguyuban dari Paguyuban Perantau Karanganyar Pemalang, betul? Karangsari. Oke. Pemalang ya, atau yang disingkat PPKP. Ya, di mana di sini kita disambut sama teman-teman dari PPKP, luar biasa hangat, luar biasa kompak dan ternyata banyak sekali cerita-cerita luar biasa dari teman-teman dari perantauan ini. Nanti kita akan bahas semuanya. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu antusias untuk selalu memberikan dukungan kepada channel Anak Desa ID, di mana disinilah terdapat berbagai macam informasi, terus kemudian entertain juga, bahkan edukasi juga, bahkan kita ingin sekali memberikan wadah bagi teman-teman pemuda anak desa dimanapun kalian berada. Masih bersama saya Gimbal Kor. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Baik, Pak Lurah, sepertinya kita akan ngobrol nih ya. Maklum Pak Lurah, tukang ngomong presentnya terlalu panjang karena terlalu banyak juga yang harus disebutin. Jadi gimana nih Pak nih? Saya penasaran nih Pak Lurah mengenai apa saja yang ada di Karangsari. Betul Karangsari ya, jangan sampai saya sebut Karanganyar lagi, ntar salah lagi. Karangsari itu adalah Desa Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, betul ya? Betul. Pemalang Selatan. Apa Pak? Ada cerita yang menarik apa Pak di Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang Pak? Cerita yang menarik di Desa Karangsari ini sebetulnya dari lama itu budaya-budaya lokal di Karangsari itu sebetulnya banyak. Oh gitu, budaya-budaya. Di antaranya kuntulan itu menjadi budaya Karangsari yang kuntulan sangat itu bagus. apa Pak? Ada yang tahu kuntulan nggak teman-teman? Itu permainan. Iyalah kalian tahu orang tari sini. Yang saya nanya ke teman-teman di rumah. Beriramakan nafasnya nafas keagamaan. Itu di Karangsari bagus. Semacam kayak apa nih? Kayak kidung atau solawat? Sejenis solawat yang diperagakan sama anak-anak muda. Itu sangat bagus sekali dan itu selama ini saya gali potensi kesenian itu. Cuman untuk menyatukan ini masih sulit karena terpancang dengan pemain-pemainnya ini kadang-kadang di perantau. Jadi kita pada saat-saat tertentu kita bisa kumpul dengan teman-teman itu. Yang selanjutnya semenjak saya menjadi kepala desa per 2016 saya mempunyai cita-cita. Saya mempunyai mimpi. Pak Uki dari tahun 2016 berarti? Saya dari 2016. Ya. Jadi saya menghimbau, mengajak semua pihak di Desa Karangsari. Mari kita bersama-sama menggali potensi yang ada di Karangsari untuk kepentingan masyarakat. Ternyata banyak kalau kita gali. Ternyata SDM dari teman-teman Karangsari itu luar biasa banyak. Salah satu yang paling menonjol contohnya apa Pak? Kami di sini ada dua hal yang sangat menonjol bagi saya. 32 berarti 32. Jadi ya. Menonjol bagi saya ya. Banyak berarti. Satu, kami menggali potensi air. Kenapa sih? Air di sini tidak dimanfaatkan untuk wisata. Kami gali dengan niat yang besar sekali. Ya. Sekalipun banyak rintangan-rintangan, tetap kita hadapi, niatnya kita baik. Niatnya untuk masyarakat. Kita bangun wisata, kita beri nama Wiloci, dan selama 4 tahun dengan susah payah ternyata alhamdulillah hari ini bisa kita saksikan. Amin. Pak Uki begitu konsentrasi terhadap unsur air. Terima kasih tepuk tangannya. Pak Uki begitu antusias terhadap unsur air. Tapi sebelum kita membahas soal Wiloci atau Wiloci? Wiloci. Perlu saya kasih tahu buat teman-teman yang ada dimanapun berada, Masya Allah ketika kalian datang ke sini, ke Karangsari, ada satu pemandian namanya Wiloci. Airnya langsung dari mata air, ada satu pohon besar sekali yang saya tadi sempat diskusi, sepertinya pohon ini usianya itu sudah ratusan tahun, betul Pak ya, barangkali Pak ya. Udah ratusan tahun ya. Sumber airnya, pokoknya begitu kalian main ke area Karangsari atau Pemalang Selatan,
luar biasa istimewa, kita akan benar-benar bersyukur Pak ya. Lanjut Pak, tapi ngomong-ngomong saya duduk bersila aja Pak. Yang Ketahan kedua, perutnya. ada potensi di Karangsari untuk bisa membuka lapangan kerja. Iya. Terutama kita manfaatkan tanah yang ada di Dusun Pasuruan, Bang. Di Dusun Pasuruan kami manfaatkan untuk membuka rest area. Karena apa? Di sana tempat peristirahatan bis-bis besar untuk saudara-saudara kita yang mau wisata religi ke tempat Mbah Nur. Oh iya. Alhamdulillah sekarang sudah kita kelola dan sekarang juga bisa membuat lapangan kerja bagi anak-anak di sana. Oke. Jadi keuntungan kami setelah kami merintis potensi-potensi yang ada, bisa membuat lapangan kerja untuk generasi muda, untuk anak-anak muda yang ada di Karangsari. Alhamdulillah Pak ya. Pak Agi, selama hampir 4 tahun, sebentar lagi 5 tahun artinya mungkin beberapa waktu ke depan Pak Uki barangkali akan purna atau mau naik lagi barangkali, walau alam nanti Pak ya, insya Allah Pak ya. Kita pengen tahu Pak, apa saja yang Bapak dapatkan selama 4 tahun ini, sementara juga Bapak tahu betul mengenai SDM warga Karangsari, terus potensi-potensi apa saja yang ada di Karangsari. Berikut juga mungkin lebih ke kalau tidak salah Pemalang Selatan itu terkenal dengan kopinya. Ada apa saja Pak selama 4 tahun ini Pak? Selama 4 tahun di sini sudah terlihat banyak kafe-kafe kopi. Kenapa? Kita rintis dengan perbanyak kafe-kafe kopi dalam rangka untuk memanfaatkan hasil-hasil petani, hasil-hasil kopi yang ada di wilayah Karangsari. Alhamdulillah sampai dengan hari ini terbangun ada 3 kafe kopi yang ada di Karangsari. Apa saja Pak? 1 rumah kopi yang ada di Pasuruan. Betul. Yaitu Rumah kopi yang dikelola oleh Bundesma. Betul. Terus 1 lagi kafe Loning. Oh iya, di seberang jalan ini ya, seberang seberang jalan, ya. Yang 1 lagi Paradita di sini. Paradita. Dan tidak kalah lagi warung-warung yang ada, rumah makan yang ada juga menyediakan kopi-kopi lokal dari Karangsari. Daerah Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, saya nggak kenapa suaranya sik. Baterainya habis bro. Shake one, baterainya habis ternyata. Boleh sambil diganti sama teman-teman tim, kita bergantian dulu. For your information, buat teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya ataupun yang ada di luar Jawa Tengah, silakan mampir ke Pemalang Selatan, khususnya di Karangsari dan sekitarnya, karena banyak sekali tempat-tempat wisata, tempat-tempat nyaman, kopi-kopinya enak. Pokoknya insya Allah kalian gak akan nyesel ketika main ke Karangsari. Iya, dan Pak Uki, hari ini kita sebenarnya cukup amazing kalau bahasa anak muda sekarang Pak. Karena ternyata kedatangan kami di sini disambut oleh teman-teman paguyuban. Saya mau tahu sedikit dari Pak Uki mengenai apa ini. Monggo silahkan Pak, diambil mic-nya. Cek dulu Pak, cek. Oke. Saya pengen tahu Pak, boleh dong ceritakan sedikit mengenai teman-teman paguyuban ini yang saya dengar itu punya karakter, punya ciri khas dan kompak, nggak di kampung, nggak di kota, dan punya produk unggulan. Dan ternyata yang saya dengar selama ini itu antara pemerintahan desa dengan paguyuban itu selalu berkolaborasi. Boleh dong Pak ceritakan biar teman-teman di rumah tahu. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dengan rekan-rekan paguyuban. Di mana awal mula itu saya jadi kepala desa, teman-teman ini yang tadinya sudah ada, paguyuban itu sudah berjalan. Sudah ada sebelumnya ya. Okay. Sudah berjalan, cuman tidak semacam ini. Okay. Tidak semacam ini. Akhirnya salah satu ketua pengurus dari paguyuban nemui kepala desa. Okay. Kita beri masukan, ayolah kita jalan. Panjenengan tidak usah patah semangat, tetap berusaha di Jakarta buat paguyuban yang baik. Luar hasilnya biasa. Untuk masyarakat Karangsari. Artinya ada keterbukaan dari pihak pemerintah desa dengan warganya. Paguyuban. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali kepada rekan-rekan paguyuban. Ternyata setelah sekian tahun berjalan bersama saya, sampai
ada undangan saya ke Jakarta, saya tetap Sampai akan ke datang. Jakarta, Pak. Saya akan datang. Tepuk tangan lagi dong buat Tetap Pak Uki saya dong. datang. Itu Karena artinya sudah terjalin kedekatan antara Pak Uki mewakili Pemdes dengan warganya. iya, Luar jadi biasa. biar setiap momen ada yang di Karangsari pasti akan saya sampaikan. Acara apa Pak dulu Pak? Oh, Ke Jakarta atau ke ke Tanah Abang Jakarta apa itu kemana? Belanja barangkali? Pokdar. Pokdar. Saya berangkat karena undangan dari rekan-rekan paguyuban. Oke. Waktu itu di Cibubur saya berangkat ke sana. Saya juga sama-sama karena beliau juga orang saya. Betul. Warga kami yang harus tahu apa sih Karangsari sebenarnya. Betul. Kami berikan di sana. Visi misi saya berikan di sana. Betul. Akhirnya teman-teman paguyuban juga saya beri semangat. Terus semangat, jalan terus kalau ada apa-apa komunikasi. Akhirnya alhamdulillah Mas Iwan sampai hari ini tetap bekerja sama, berjalan dengan baik. Harapan kami ke depan karena paguyuban adalah aset desa Karangsari. Biasanya apa aja Pak yang dibahas dari teman-teman paguyuban ini dengan Pemdes? Apa saja mungkin terkait kegiatan-kegiatan dari paguyuban atau gimana Pak? Pertama yang dibicarakan dengan teman-teman karena beliau-beliau ini kan di Jakarta pencari uang. Betul. Orang-orang yang mencari uang di Jakarta. Betul. Yang disampaikan ke kepala desa juga apa Seputar sih itu ya. kebutuhannya Seputar apa itu ya. desa, apa yang harus kita berikan ke desa. Akhirnya kami juga menyarankan oke lah kebutuhan-kebutuhan sosial silahkan kalau rekan-rekan di perantauan mau istilahnya berjuang bersama-sama kami silahkan, tapi saya menghimbau kepada teman-teman juga kalau membantu sekecil apapun harus memberitahu ke desa. Karena apa? Biar kita sampaikan ke masyarakat. Betul. Jadi tidak hanya aja paguyuban yang rame-rame seterus, tapi nanti di Siudoni tidak ada apa-apanya Mas Wan. Oke. Ternyata bagus, sampai ke Lebaran Haji juga bagus. Kegiatan kemarin dalam rangka pencegahan COVID-19, saya berterima kasih kepada rekan-rekan perantau menyumbangkan cucian tangan Luar biasa. banyak sekali setiap Di sini musola. banyak tepuk tangan ya, luar Ini biasa. semua berkat binaan rekan-rekan paguyuban. Oke. Sampai setiap kegiatan yang ada di Karangsari beliau tampil membuka di sini. Terkait PPKP, tentu saja yang saya dengar itu sangat erat sekali kaitannya dengan salah satu produk unggulan yang dipunyai oleh Karangsari. Nah, yang saya dengar semakin kesini semakin viral. Nah, apa yang Pak Uki ketahui tentang bakso gepeng asli the real from Karangsari? Gini Mas Iwan. Sayangnya nggak ada nih, baksonya Jadi mana nih? ini. Baksonya mana nih? Ini kebetulan baksonya tidak membuat puasa, kemarin. kita puasa. Saya kita puasa. rencana ketemu Mas Iwan aja tadi malam Iya, dengan teman-teman. Betul. Jadi kalau 2 hari kami sudah komunikasi, kita Iya. di sini saya sediakan bakso gepeng. Jadi teman-teman ini memang 80% pengusaha kecil bakso Mas. Nah, gimana Pak? Jadi Gimana, bukan pedagang yang biasa, tapi sudah pengusaha kecil bakso yang ada di Jakarta dengan ciri khas bakso gepeng. Saya tertarik sekali pengen tahu lebih mengenai bakso gepeng. Tapi saya nggak akan nanya ke Pak Uki. Saya nanyanya nanti langsung ke teman-teman PPKP Saya nggak sekalian tahu, biar langsung. Oke. Kemudian apa lagi Pak? Apalagi yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPKP terkait progres dari usaha-usaha dan sampai yang saya tahu, yang saya dengar PPKP ini adalah satu paguyuban yang bisa dibilang selalu eksis siapapun pemerintahan desanya. Itu mereka membuktikan bahwa PPKP itu punya ikatan yang sangat kuat, punya paguyuban, bahkan ada ADART-nya juga, luar biasa. Itu sudah sepantasnya dari Bapak selaku Pemdes juga mengapresiasi. Apa Pak yang harapan saya? Betul. Harapan saya bangga sekali Mas Luar biasa. bahwa perantau kami sudah ini mungkin kami sudah menyarankan untuk Kemenkumham. Mungkin dalam tahun ini kita akan lakukan bersama-sama. Amin. Nanti Kemenkumham Alhamdulillah. sudah kita daftarkan Kemenkumham, ADART-nya sudah ada. Terus pertahankan ini. Amin. Pesan saya, siapapun nanti kepala desanya. Siapapun. Siapapun. Semoga kedepannya siapa? Ya. Siapa lagi? Siapapun kepala desanya. Ya. Siapapun kepala desanya. Siapapun Ya, ya. jangan sampai karena saya tidak jadi kepala desa,
kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun, kami akan tetap melindungi panjenengan. Amin, amin. Ya. Pak Uki sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang Jangan terbaik, Pak ya. khawatir, desa tetap akan melindungi panjenengan. Sekali lagi saya juga mau ucapkan terima kasih dengan teman-teman yang masih di perantauan. Hari ini tidak bisa pulang. Iya, kita tahu situasinya. Saya mungkin sangat ini ya. bangga sekali yang hari ini menunda mudik. Karena dengan menunda mudik berarti ikut membantu desa dalam rangka pencegahan COVID-19. Saya Dari bangga situ- kok Mas Iwan, saya punya kelompok ini menjadi kebanggaan saya. Saya baru kenal, saya iya. baru lihat aja, saya sudah bisa melihat kekompakan dan progres dari teman-teman PPKP ini. Termasuk hari ini. Jadi supaya teman-teman di luar sana tahu bahwa selain teman-teman PPKP ini menyambut dan sangat antusias dengan acara ini, yang bisa saya lihat dari kegiatan-kegiatan positif yang saya lihat dari teman-teman PPKP ini adalah hari ini spesial, hari ini teman-teman PPKP dengan bangga mempersembahkan dan mengajak atau mengundang adik-adik kita dari adik-adik yatim piatu untuk berbuka bersama dan memberikan santunan. Itu sudah membuktikan bahwa teman-teman PPKP itu apa ya Pak, sangat membanggakan Kepeduliannya. ya. Kepeduliannya. Saya bangga dengan kepeduliannya. Satu bukti, satu contoh hari ini kita berkumpul. Betul, betul. 2 hari baru memberitahu saya. Langsung kumpul Langsung. semua. Ini mau apa? Mau memberi santunan ke anak yatim ini. Kadang-kadang saya tersenyum sekali dan saya sangat bangga sekali. Ini bukti kepeduliannya rekan-rekan perantau, paguyuban perantau. Mudah-mudahan saudara-saudara kami yang masih di Jakarta, yang belum bergabung, cepat bergabung bareng-bareng membangun Karangsari, tapi tidak harus di Karangsari. Membangun Karangsari lewat di Jakarta. Betul. Untuk Karangsari. Betul. Gitu, nggih? Luar biasa ya, sangat membuat Pak Uki itu bukan terenyuh Pak, terharu. Artinya mengharukan ya, membanggakan karena teman-teman dari pemuda atau PPKP ini selalu memberikan yang terbaik juga untuk desanya. Jadi seperti yang tadi sudah saya informasikan kepada teman-teman, akan ada kegiatan nanti santunan anak yatim yang nantinya akan dipimpin oleh teman-teman paguyuban. Pak Uki, mohon izin sesaat lagi sepertinya untuk supaya lebih lengkap lagi biar saya undang mungkin salah satu perwakilan atau dari teman-teman PPKP untuk kita undang bersama kita di sini. Meskipun mic-nya bergantian nggak apa-apa Pak Uki. Ya? Oke, sekali lagi saya undang Mas Muhairom kalau nggak salah untuk dapat bergabung bersama kita di sini. Di tengah Mas Muhairom. Oke. Nama panggungnya siapa? Nama eksisnya siapa nih? Selamat, Mas Selamat. Sehat Mas Selamat. Tepuk tangan dong buat Mas Selamat sekali lagi. Mas Iwan, Siap. di paguyuban ini saya punya slogan, saya punya yel-yel yang saya yakin semua anggota paguyuban ini pasti apal. Kita mau dengar. Akan saya mulai ya Mas Iwan Kita ya. mau dengar. Oke teman-teman, jangan memalukan saya ya. Jawab dengan baik. Yang dendam pribadi nanti dulu, jangan memalukan Pak Selamat, please. Salam A3. Oke, sekali lagi nih. Salam A3. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Asah, asih, asuh. Saling asah, saling asih, saling asuh. Sebelum saya punya banyak pertanyaan tentang PPKP, saya pengen tahu asah, asih, asuh itu apa? Jadi di paguyuban ini kita memiliki moto asah, berarti kita saling belajar. Iya. Jadi nggak ada yang paling pinter. Betul. Kita itu bekerja sama, belajar bagaimana untuk membesarkan paguyuban ini karena kita sendiri memiliki beberapa moto yang intinya kita adalah ikut serta membangun desa kita sendiri. Itu yang namanya asah. Asah. Lah untuk asih sendiri itu kita saling mengasihi. Mengasihi. Iya, jadi dalam artian kasih ini bukan kasih cinta dalam pasangan, tidak. Jadi sesama anggota paguyuban, seandainya ada salah satu rekan kita yang sakit, kita selalu memberikan support sampai akhirnya kita punya di suatu titik kita bisa memberikan
sebuah dana, dan itu menjadi program paguyuban yang namanya dana kesehatan. Jadi kalau ada saudara kita sakit, kita selalu memberi dana kesehatan yang kos uang tersebut sudah kita atur melalui bendahara. Oke, nanti kita akan sampai detailnya ke sana. Siap. Asuhnya apa? Asuh. Jadi di sini bagi rekan-rekan kita yang istilahnya udah sukses atau udah ngerti dalam segala hal, bukan hanya dunia perdagangan, itu harus mengingatkan yang salah. Misalnya kita anak muda, misalnya melakukan sebuah kesalahan, kita kasih tahu bahwa itu salah. Jadi kita memang saling asah, saling asih, dan saling asuh, saling mengasuh, saling mengingatkan. Intinya begitu, Pak. Tepuk tangan dong buat Mas Slamet dong. Kenapa saya jadi manggilnya Mas Slamet, bukan Mas Muhairom? Gak apa-apa ya saya panggil Mas Slamet atau Muhairom nih? Memang itu nama ngetopnya itu, Pak. Nama Mas Slamet. Iya. Oke. Mas Slamet, saya berterima kasih secara pribadi. Terima kasih saya sudah dapat kuliah gratis hari ini tentang asah asih asuh. Luar biasa. Mas Slamet. Oke, bukan Mas Slamet Muhairom. Iya. Boleh dong Mas Slamet, silahkan ceritakan sedikit. Saya pengen tahu supaya juga teman-teman di rumah sana tahu. Iya. Sejauh mana PPKP ini berkembang, terus awal ceritanya bagaimana. Kemudian saya tertarik juga, terakhir pertanyaan itu adalah tentang bakso gepeng. Siap. Di mana yang saya tahu bakso gepeng ini semakin kesini memang semakin viral. Iya. Tapi ternyata ada beberapa yang hampir ada kesamaannya. Iya. Kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya silahkan ceritakan dulu bagaimana, seperti apa PPKP dan bagaimana semua ini terjadi berkembang. Oke. PPKP itu adalah sebuah organisasi paguyuban perantau Karangsari Pemalang yang asal muasalnya paguyuban perantau Karangsari ini sebenarnya sudah ada semenjak orang tua kita kebetulan kebanyakan orang Karangsari itu perantau sudah ada, tetapi terkadang jatuh bangun gitu loh. Oke. Ya, bukan judul lagu loh, Pak. Jadi Betul, jatuh betul, bangun betul. dalam artian istilahnya selalu ada kendala, nggak sukses lah. Makanya begitu muncul media sosial dan lain sebagainya, kita mendirikan paguyuban perantau ini yang mungkin tetap mengedepankan media sosial sebagai sarana kita. Betul. Nah, awal-awalnya kita sangat prihatin, Pak. Kita melihat ada saudara kita di Jakarta yang kecelakaan, bahkan meninggal dunia. Kita cuman melihat komen di Facebook ini dengan emoji, ya itu aja. Ya. Dari awal-awal keprihatinan kita mengenai hal-hal tersebut, akhirnya ada satu anggota kita yang menyarankan untuk membuat sebuah paguyuban. Dari situlah akhirnya berkembang, yang akhirnya kita anggotanya 19. Sebentar Pak, sebelum dilanjutkan, untuk prepare baterainya sepertinya ini habis lagi. Boleh dibantu teman-teman biar Pak Slamet ini semakin oke. Tapi sambil roll nggak apa-apa. Lanjut Mas Slamet, pakai ini Mas. Lah, kita singkat cerita aja Mas. Lanjut. Kita singkat cerita. Akhirnya antusiasme anak-anak perantau dari kegiatan kita yang memiliki sebuah prinsip rame inggawe sepi ing pamrih tercium oleh anak-anak perantau. Mereka mulai tertarik karena kegiatan-kegiatan perantau semua tujuannya positif, seperti yang akan kita lakukan yaitu seperti santunan anak yatim, terus kita seperti kemarin Covid kita membuat sebuah terobosan-terobosan untuk membantu masyarakat mengenai kita membuat galon dan hand sanitizer, terus kita mengadakan korban. Jadi anak-anak paguyuban semakin kesini tetap. Saya gagal paham. Mengadakan korban maksudnya apa nih? Kita mengadakan korban, saya dengarnya. Maksudnya kita bergerak di kegiatan sosial. Kegiatan positif. Kita mendirikan kepanitiaan kurban. Oke. Di situ. Dan alhamdulillah karena memang mengadakan hewan pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan Iya. kurban. Oke. Karena memang anak-anak teman-teman kita kompak dan bersatu, alhamdulillah udah 2 tahun ini
kami bisa mengadakan pemotongan hewan kurban sendiri. PPKP sudah berapa lama, Mas? Kita terbentuk pada bulan Mei tahun 2019. 19. Setelah 2019. pemilihan presiden kalau nggak salah itu. Kita masih Saya ingat. dengar tadi Pak Uki bilang 5 tahun sebelumnya sudah ada paguyuban, Sudah ada. tapi belum PPKP. Iya, Oh, nah itu oke. yang saya bilang itu Siap. jatuh bangun itu. Baik, next. Kita ke hal lain soal seberapa besar pengaruh atau bukan seberapa besar pengaruh, tapi seperti apa gambarannya teman-teman PPKP itu ada di perantauan dan di kampung, biar supaya teman-teman di luar sana juga tahu. Untuk gambaran mungkin lebih seru kita itu kalau mengadakan sebuah kopdar kumpul itu di Jakarta. Oh, biasanya memang selalu Iya. ada. Jadi kita ketemu punya pertemuan. kegiatan tribulan, 3 bulan sekali kita kopdar ya, ngumpul dan itu kita kasih jatah per korwil. Kayak bukber kali ini saja ini adalah jatahnya korwil Jakarta Pusat. Jadi Oke. kita muter gitu. Oke, Mas. Sebelum kita melanjutkan, setuju nggak sih kalau Mas Slamet ini sepertinya bisa kita calonkan sebagai anggota dewan? Cocok nggak nih jadi anggota DPRD? Nggak setuju, Mas. Nggak setuju. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa alasannya? Oke. Luar biasa jawaban yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat rekan-rekan yang jawab. Alhamdulillah, Pak. Berarti setuju nggak kalau misalnya Mas Slamet kita buatin koperasi kali ya, paguyuban koperasi. Barangkali sudah ada atau belum nih koperasi atau sejauh ini? Bisa saya jawab? Silakan. Oke. Memang proses nantinya itu arahnya ke situ. Nah, Cuman kami tidak mau istilahnya janji-janji, Pak, Mas Iwan. Jadi kami mau by proses. By proses dalam artian luar biasa. untuk 5 tahun ke depan ini karena kita nggak mau gagal. Kita diwanti-wanti sama pembina jangan sampai kita gagal untuk yang kesekian kalinya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan koperasi nanti akan kita bentuk di saat paguyuban itu memang solid. Jadi semua anggota itu benar-benar mencintai paguyuban, disitulah nanti kita akan bergerak. Ternyata sebegitu seriusnya Mas Slamet dan rekan-rekan untuk membawa PPKP ini. Baik, Mas Slamet, sebelum ke beberapa topik lain dan ada acara-acara lain seperti yang sudah kita rencanakan, akan ada acara selanjutnya yaitu santunan. Saya pengen tahu mengenai, saya tertarik sekali mengenai produk asli Karangsari dalam hal ini yang sedang viral yang tadi sudah saya bahas yaitu bakso gepeng. Di mana yang saya tahu bakso gepeng ini semakin kesini semakin dikenal oleh masyarakat kota bahkan. Dan yang saya tahu bakso gepeng itu ada beberapa versi. Ada bakso gepeng Chinese kalau nggak salah, terus kemudian Palembang ya. Nah, saya pengen tahu supaya juga teman-teman di luar sana dan tahu dan bisa membedakan perbedaannya itu seperti apa, yang membedakan apa supaya jadi pemahaman buat orang-orang dan kita sama-sama perkenalkan bahwa bakso gepeng itu adalah produk asli Karangsari. Boleh diceritakan, Mas? Oke. Mengenai bakso gepeng sendiri adalah ciri khas yang utama adalah baksonya kuahnya bening. Oke. Ya, kuahnya bening. Kita memiliki 3 produk yaitu bakso gepeng, bakso urat dan bakso tahu. Nah, perbedaannya dengan bakso-bakso yang lain, mungkin kalau bakso versi yang lain itu mereka tidak memakai saus, tetapi dari kita, kenapa kita pakai saus? Karena permintaan kita selalu mengikuti permintaan pembeli. Berarti hampir sama. Hampir sama, cuman di suatu titik mereka itu memang bening, benar-benar pure bening. Oke. Jadi sambal, kecap asin, sedangkan kita tetap pakai racikan khas bakso Jawa yang ada saus, Oke. sawi dan lain sebagainya. Seperti bakso pada umumnya. Iya. Awal mulanya terciptanya bakso gepeng karena lazimnya bakso itu ya bulat ya. Terciptanya itu dari kapan dan bagaimana ceritanya? Untuk cerita awal mulanya mungkin saya nggak bisa menceritakan Oke. karena masih banyak versi. Banyak versi. Takutnya betul. menyalahi cerita aslinya dan lain sebagainya. Yang Mas Slamet tahu. Iya, yang saya tahu, saya pribadi tahu itu mulai viral setelah krisis moneter. Awal-awal sendiri saya 98. Iya,
awal-awal sendiri saja saya nggak bikin bakso gepeng, tetap Oke. bakso bulat. Lah begitu teman-temanku di daerah Tanah Tinggi, di daerah Oke. Rawamangun, mereka udah mulai bikin bakso gepeng, akhirnya kita serempak tanpa dikomando dan kita ya memang orang satu desa mungkin dari mulut ke mulut, Oke. kita bikin bakso gepeng. Lah di situ terkenal kalau yang namanya bakso gepeng itu ada yang bilang bakso payung karena gerobak kita kecil ada payungnya, terus ada juga bakso Pemalang. Ciri khas yang identik dari bakso gepeng apa ada? Misalnya tampilannya, kemasannya, atau mungkin tadi yang sampean sebutkan apa gerobaknya apa? Iya. Ya yang jelas itu baksonya gepeng ya. Dan kalau Mas Iwan pengen tahu ya sementara kita rahasia teman-teman ya. Jadi bentuknya gepeng. Terus kita ada racikan bumbu yaitu tongcai. Kita pakai tongcai. Apa itu tongcai? Tongcai itu sejenis itu juga produk makanan Cina. Tongcai namanya udah oke. tongcai gitu ya. Oh, iya. Itu sejenis lobak yang difermentasi. Kita pun bisa bikinnya. Itu kita pernah bikin sendiri. Oke. Lah, selain itu yang memang memberikan bahwa bakso gepeng itu memiliki khas itu selain baksonya gepeng, kuahnya bening. Itu udah harga mati istilahnya. Oke. Walaupun kita pakai tetelan dan lain sebagainya, tetapi karena naluri kita adalah bakso gepeng itu adalah kuah bening, kita tetap pakai kuah bening. Dan insya Allah lain waktu teman-teman ya kalau memang Pak Iwan mau meliput kita lagi, kita akan bikin lah dengan acara Penasaran lain saya. cerita. Saya penasaran Iya. dengan rasa, tampilan, dan keseluruhan dari si bakso gepeng. Apakah kalian sudah pernah mencoba bakso gepeng? Nah, pertanyaan yang sama barangkali. Bakso gepeng itu ada di mana saja? Apakah memang dia sudah menyeluruh seperti bakso pada umumnya? Ataukah hanya di Jakarta, Jabodetabek, atau Jawa Tengah? Ada di mana saja? Untuk mayoritas di Jabodetabek. Oke. Mayoritas di Karangsari sendiri pun sudah ada di depan Bank BRI. Kalau Bapak di pasar itu. Artinya gini, kenapa tadi saya mempertanyakan apakah kalian sudah pernah merasakan bakso gepeng? Berarti sudah tentu belum semua orang merasakan bahkan mengenal bakso gepeng kan Betul, begitu ya? betul. Oke, mungkin jenengan boleh ngobrol sama orang di sebelah jenengan supaya bagaimana caranya mempromosikan bakso gepeng dengan inovasi-inovasi yang beliau punya begitu. Coba mumpung dekat. Ini memang sudah pernah kami bahas dengan Oke. pemerintahan. Nanti gampang nanti di belakang. Baik. Siap. Tapi Mas Slamet Muhairom, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih Sama-sama. sudah hadir berpartisipasi di sini mewakili PPKP di sela-sela obrolan podcast dari anak desa. Saya sendiri mewakili anak desa dan teman-teman tim yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Jenengan sudah menginisiasi acara ini, sudah mengadakan santunan anak yatim sesaat lagi dan akan ada buka bersama juga bersama Iya. adik-adik kita Iya. ya. Baik. Dan saya minta Mas Iwan juga tetap bukanya bareng sama Amin, kita. amin. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya kembali ke Pak Lurah? Oke, saya cukup sekian Siap. mungkin. Dan untuk teman-teman sekalian, kita tetap semangat. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini pandemi akan segera hilang dan kita akan Amin, ya berkreasi Rabbal kembali Alamin. untuk diri kita dan keluarga kita. Amin, Mungkin ya itu Rabbal Pak Iwan. Alamin. Sambut dulu yel-yelnya supaya semangat lagi. Oke, untuk teman-teman sekalian, untuk memberi semangat bahwa kita adalah sebuah keluarga besar yang mungkin orang bisa bilang ini isapan jempol, tetapi faktanya kita bisa untuk melakukan seperti itu, bahwa kita itu sebuah keluarga besar. Untuk itu kita mau sebut yel-yel kembali. Semangat ya, mesti kompak, mesti semua bersuara. Salam Atika. Oke, sekali lagi. Salam Atika. Biar lebih semangat, tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan sambil teriak, weh 1, 2, 3. Begini, padahal mereka puasa, bentar lagi buka, tenang. Mas Slamet Muhairom, terima kasih atas waktunya sudah berpartisipasi di sini. Saya persilakan kembali untuk bergabung bersama teman-teman. Kita kembali ke Pak Uki selaku Kades. Pak Uki, masih sehat Pak Uki? Ngantuk nggak nih dari tadi nih? Semoga antusias juga dengan pemaparannya Mas Slamet Muhairom yang saya berpikir nih seperti anggota dewan, tapi ternyata rekan-rekan tidak berkenan untuk
Mas Muhrom menjadi anggota dewan. Nah, luar biasa, itu menandakan bahwa PPKP ini pure solid, pure kompak dan tidak ada unsur politik. Betul ya? Lanjut, gimana Pak? Kesan Bapak untuk obrolan tadi aku sama Mas? Bagus ya? Bagus Mas Ivan. Luar biasa. Jadi harapan saya, Oh saya iya, punya harapan banyak sekali. Saya punya harapan banyak sekali dari teman-teman perantau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangsari, Iya. terutama di bidang-bidang kesosialan. Iya. Saya yakin teman-teman perantau ini akan perhatian sangat sekali. Iya, betul. Banyak hal yang sudah dibantu, kami merasa dibantu Betul. oleh rekan-rekan perantau dan ini saya mohon dipertahankan. Terus dipertahankan dan kompak. Tingkatkan terus kebersamaan rekan-rekan perantau yang ada di Jakarta untuk masyarakat yang ada di Karangsari. Itu aja. Membangun desa tidak harus Membangun di desa desanya, bisa di tidak mana harus saja. panjenengan di Karangsari. Betul, itu poinnya. Tidak harus panjenengan di Karangsari. Panjenengan di Jakarta bisa membangun Karangsari. Bisa. Jadi panjenengan jangan kecil hati bahwa saya orang merantau. Panjenengan adalah aset desa yang dibutuhkan oleh desa dalam rangka membangun desa Karangsari. Tentu saja buat teman-teman yang ada di desanya juga jangan berkecil hati, Iya. jangan malu jadi anak desa. Iya. Di desa pun kita tetap bisa berkarya dan punya potensi banyak. Betul ya Pak ya? Betul. Setuju, Pak ya? Setuju. Baik. Pak Uki, sesaat lagi kita akan segera melaksanakan acara yang sudah sama-sama kita tunggu, yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman PPKP, yaitu santunan. Kami minta dengan hormat Pak Uki untuk mendampingi dan juga nanti ikut, kita sepertinya mau diajakin buka bersama, betul Pak ya? Siap, Baik. siap. Oke. Kita langsung menuju ke acara selanjutnya Pak. Oke, Baik. terima kasih. Ada sekali lagi yang mau disampaikan, silakan. Sekali lagi saya pesan kepada saudara-saudara saya yang di perantau, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan COVID-19 cepat hilang Amin. dari negara Amin, Indonesia. amin. Panjenengan bisa berusaha dengan hebat lagi. Harapan kami panjenengan tetap jaya di Jakarta. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi obrolan singkat saya sama Pak Uki selaku Kepala Desa Karangsari, dan juga obrolan tadi seputar PPKP, paguyuban, pergerakan, progres, sampai produk yang dimiliki atau produk kebanggaan dari Karangsari. Sesaat lagi kita akan segera melakukan acara selanjutnya, yaitu santunan anak yatim yang juga dipersembahkan oleh teman-teman paguyuban. Luar biasa sekali. Setelah itu akan dilanjutkan dengan buka bersama dengan adik-adik kita dari anak-anak yatim ya. Mereka adik-adik kita itu semuanya itu diakomodir dan pokoknya dikelola sama teman-teman paguyuban. Pokoknya luar biasa sekali keseruannya seperti apa. Nanti kita akan saksikan bersama. Baik, kita ketemu lagi di season selanjutnya, karena sesaat lagi kita akan segera melakukan acara santunan ayah anak yatim. Sampai jumpa lagi.